Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Trisnawan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yunita dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hadika Herawati. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Heri. Apa kabarnya Ibu Dia? Alhamdulillah baik Pak Heri. Bagaimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik juga Ibu Dia. Baik Bu Dia, hari ini praktek coaching dengan Bu Ana ya? Iya Pak Heri, saya akan mempraktekkan coaching dengan Bu Ana. Baik, sebelum praktek coaching, boleh saya bertanya sebentar Ibu Dia? Boleh Pak Heri, silakan. Ya, pada praktek coaching yang akan dilakukan, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Dia? Baik Pak Heri, untuk rubrik penilaian, di sini saya akan menggunakan indikator alur percakapan kita, di mana di dalamnya itu harus ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik. Kompetensi bagian mana yang ingin Ibu Dia kembangkan pada praktek coaching? Untuk kompetensinya di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama pertanyaan yang berbobot, yang kedua yaitu kehadiran penuh, yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Iya. Terus kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi sama Bu Dia? Oke Pak Heri, kompetensi untuk mendengarkan secara aktif supaya nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam pelaksanaan coaching apa saja Ibu Dia? Indikatornya yaitu coach dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian juga bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak Heri. Baik, Bu Dia, silakan melaksanakan coaching. Saya akan melakukan observasi pelaksanaan coaching Bu Dia dengan Ibu Ana. Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Tika hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Ana sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Tika. Begini Bu Tika. Bu Tika ada waktu nggak? Kebetulan ini sedang longgar Bu Ana. Bagaimana? Ini sebenarnya saya tuh ada yang ingin saya curhat. Ini Bu Tika ini jadi ingin minta waktunya Bu Tika sebentar untuk mendengarkan curhatan saya. Bu Tika bagaimana? Boleh Bu Ana, kenapa nih ya? Begini Bu Tika, jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa menurut saya itu seperti merasakan kebosanan di dalam kelas seperti itu. Oh begitu Bu Ana. Kira-kira nih anak-anak bosan karena apa? Bosannya begini Bu Tika, jadi anak-anak itu ketika di dalam kelas itu sudah sepertinya itu sudah nggak merasa nyaman. Jadi ada yang gerak-gerak sendiri, ada yang matanya melihat ke sana melihat kemari, terus kemudian juga ada yang ngobrol sendiri, terus juga kami memperhatikan ada yang tidur-tiduran, banyak juga yang nguap-nguap seperti itu gitu kan. Jadi suasana kelas itu sudah kelihatan tidak kondusif seperti itu. Kalau begitu, nah kira-kira Ibu Ana menginginkan suasana kelas yang seperti apa? Saya itu pengen gini Bu Tika, jadi di kelas itu tuh anak-anak itu bisa fokus, kelas itu kondusif, terus kemudian anak-anak itu juga merasa senang ada di dalam kelas seperti itu. Jadi saya ingin itu ada suasana yang kondusif dan menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Kalau seperti itu ya, jadi suasana yang kondusif dan menyenangkan. Lalu nih, menurut Bu Ana, suasana kondusif dan menyenangkan itu ya seperti apa Bu Ana? Menurut saya ya, suasana yang kondusif itu anak-anak itu bisa fokus dengan kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian aku itu yang menyenangkan tuh anak-anak itu senang dulu juga ketika. Jadi anak-anak itu ketika ada di dalam kelas itu seperti
kondisi kelas Bu Ana itu dalam skala berapa? Kalau untuk skala 1 sampai 10 itu kalau menurut saya suasana di kelas saya itu baru pada posisi 6, ya 6 ini sepertinya 6 atau bahkan 6 kurang gitu kan. Oh begitu. Nah, apabila ingin meningkatkan skala itu mau ditingkatkan sampai skala berapa? Saya sih pinginnya ya ketika ya pinginnya itu sampai 10, tapi untuk kondisi sekarang ini 10 itu terlalu berangan-angan ya ketika ya. Jadi saya misalnya sudah sampai ke posisi 8 itu saya sudah merasa sudah berhasil sekali gitu ketika. Kalau menurut Bu Ana, skala 8 ini gambarannya seperti apa Bu Ana? Skala 8 ya ketika ya. Kalau skala 8 itu ya yang seperti saya bilang tadi, suasana kelas itu sudah cukup kondusif, anak-anak itu bisa fokus, walaupun mungkin fokusnya anak TK beda yang ketika misalnya sama fokusnya anak SMA. Jadi tidak harus duduk diam, tapi anak-anak itu sebenarnya sudah memperhatikan saya, walaupun mungkin perhatiannya tidak 100%, tapi anak-anak itu bisa memperhatikan saya dengan perasaan senang, terus kemudian juga aktif dalam artian itu mau melakukan kegiatan dengan senang hati tanpa harus dibujuk seperti itu. Nah, biasanya Bu Ana, anak-anak Bu Ana di kelas itu senang mengikuti pembelajaran di kelasnya seperti apa Bu Ana? Oh iya, kalau anak-anak saya itu kan anak-anak usia dini ya ketika ya. Jadi kalau anak-anak usia dini, apalagi saya di TKK itu karena banyak kan baru tahapan operasional ya. Jadi operasional konkret, jadi anak-anak itu masih suka sesuatu yang konkret. Jadi sesuatu itu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihatkan. Jadi segala sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera seperti itu. Oh begitu, wah bagus sekali ya Bu Ana ya. Nah, menurut Bu Ana nih kegiatan seperti apa yang bisa memfasilitasi anak-anak Bu Ana ini untuk berpikir secara konkret tadi? Oh iya. Sepertinya ya untuk tahapan mereka itu sepertinya sih saya memang harus menghadirkan sesuatu yang konkret ya ketika ya. Misalnya saya topiknya misalnya tanaman. Mungkin anak-anak bisa saya ajak ke kan di sekolah ada taman walaupun kecil. Saya kasih lihat nih ini bagian tanaman ini daunnya. Jadi anak-anak bisa lihat, bisa raba, mungkin juga kalau misalnya ada bunganya bisa dicium baunya. Mungkin seperti itu ya ketika. Wah bagus sekali ya Bu Ana ya. Nah, selain menghadirkan, Bu tadi kan membawa contoh konkret atau membawa anak ke halaman ya Bu. Iya. Mungkin ada cara yang lain Bu? Sebentar. Oh iya, pernah waktu itu ya Bu. Waktu itu saya pernah, tapi sudah agak lama ketika anak-anak itu saya setelkan video. Ya, saya setelkan video itu anak-anak itu terlihat senang sekali ya, apalagi misalnya ada musiknya segala macam, apalagi kalau videonya itu pas dengan usia mereka, mungkin seperti video-video kartun pembelajaran yang sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan usia mereka, itu mereka senang sekali. Terus pernah suatu hari itu anak-anak itu kan ada sebagian anak-anak itu suka menggambar. Nah waktu itu kan temanya sepertinya tentang binatang. Terus waktu itu tuh karena kemampuan menggambar saya masih kurang, saya cuma ngasih contoh gambar telur saja ketika ini. Gambar telur aja tuh anak-anak sudah sangat senang sekali seperti itu. Oh bagus sekali ya Bu Ana ya, sudah mencari cara-cara yang begitu luar biasa. Nah Bu Ana dalam pelaksanaannya, kira-kira nih Bu Ana ada hambatannya tidak? Kalau untuk hambatan ya Bu, kayak kalau misalnya tadi yang saya bilang untuk menghadirkan benda konkret, berarti kan itu harus ada benda konkretnya kan, dan sedangkan tidak selalu ada gitu ketika ya, jadi benda konkret itu tidak selalu ada seperti itu yang pertama. Kemudian juga kalau misalnya temanya tentang benda-benda langit kan saya tidak bisa menghadirkan bintang seperti itu kan ketika. Nah kemudian yang kedua itu misalnya tadi video dengan melalui video pembelajaran. Nah itu saya selama ini cuma masih terpaku sama download video dari YouTube. Padahal kadang download video dari YouTube itu belum tentu sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, jadi harusnya dilakukan editing video. Jadi kemampuan editing video saya itu masih sangat rendah sekali. Jadi itu hambatan saya. Terus kemudian yang ketiga, menggambar
sabar ketika kalau itu benar ketika saya itu kemampuan menggambar saya itu masih sangat rendah sekali. Jadi kemampuan menggambar saya itu masih sangat kurang sekali. Iya betul Ana. Tidak apa-apa ya Bu Ana, yang penting Bu Ana itu tetap semangat dalam belajar ya Bu Ana ya. Nah bagus sekali Bu Ana. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bu Ana untuk memulainya? Memang harus memulai yang ketika ya itu saya akan memulai dengan ya membuat KTP dulu yang mungkin yang saya sesuaikan dengan yang harapan saya tadi ya. Jadi mungkin akan saya ajukan data konkret atau mungkin untuk materi pembelajaran akan saya masukkan video pembelajaran seperti itu, terus termasuk kegiatan menggambar sertifikat. Wah bagus sekali Bu Ana, saya jadi tidak sabar ingin melihat rancangan yang akan dibuat oleh Bu Ana. Nah kira-kira kapan nih Bu Ana akan merealisasikan rencana tersebut? Kalau untuk merealisasikannya mungkin minggu depan begitu ya, karena kan sebelum itu kan tadi setelah membuat RPPH saya kan harus meningkatkan kemampuan saya untuk menggambar, kemudian membuat video tadi, termasuk mengajukan data konkret. Untuk menggambar itu kan saya butuh bantuan teman saya kan ya, ada teman saya yang pintar sekali menggambar namanya Bu Fitri. Terus kemudian untuk membuat video pembelajaran saya juga harus belajar dulu itu ketika, jadi saya harus minta bantuan, ada namanya Bu Adi itu juga andai untuk membuat video. Kalau mengajukan benda konkret mungkin saya akan ini minta bantuan sama ibu yang ada di dapur di sana kan, mungkin ketika temanya itu tentang buah-buahan mungkin saya bisa pinjam dulu buah-buahannya untuk dihadirkan di kelas, tidak bisa kembalikan seperti itu tidak. Alhamdulillah ya Bu Ana, teman-temannya Bu Ana ini bisa saling mendukung gitu ya Bu Ana, bisa diajak kolaborasi ya Bu Ana. Nah, menurut Bu Ana, gambaran suasana kelas yang nantinya yang diharapkan oleh Bu Ana, yang sudah akan dibayangkan Bu Ana itu yang seperti apa? Jadi kalau misalnya ya ketika yang tadi rencana-rencana saya tadi itu sudah saya laksanakan dan sudah konsisten saya laksanakan, yang saya bayangkan tuh di suasana di kelas itu anak-anak itu gembira gitu, gembira dengan anak-anak itu senang ketika sebenarnya menyambut saya dulu, wah apa nih yang akan dibawa Bu Ana. Kemudian dari anak-anak senang dulu, nanti mungkin tujuan pembelajaran yang saya rancang itu akan tercapai. Jadi ketika anak-anak senang, mungkin tujuan saya misalnya untuk mengenalkan buah itu jadi bisa tercapai bukan seperti itu, dan juga suasana kelas yang kondusif seperti itu insya Allah bisa terwujud. Wah menyenangkan sekali ya Bu gambarannya, semoga bisa terwujud. Nah, baiklah nih Bu Ana, kira-kira dari obrolan kita di sini tadi Bu Ana sudah menemukan solusinya atau belum? Alhamdulillah tadi saya pas datang ke sini tuh masih kebingungan ya Bu Tika ya. Tapi ketika saya ketemu sama Bu Tika, diajak ngobrol sama Bu Tika, ternyata saya sebenarnya sudah punya solusi-solusi. Jadi tadi saya berangkat ke sini, saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan juga kondusif, dan ternyata tadi sebenarnya saya bisa lakukan dengan berbagai macam seperti menghadirkan benda konkret, terus kemudian juga bisa mengajak anak eksplor, seperti tadi saya ajak anak keluar untuk mengeksplor ini loh dengan seperti ini. Terus kemudian juga saya juga akan juga untuk membuat video pembelajaran, dan juga mungkin kegiatan anak-anak yang suka menggambar nanti bisa saya fasilitasi dengan cara saya belajar menggambar dulu seperti itu. Luar biasa ya Bu Ana ya, saya jadi tidak sabar mendengar ceritanya Bu Ana setelah nanti bisa merealisasikan apa yang akan dilaksanakan Bu Ana ini. Gitu ya Bu Ana. Iya. Terima kasih sekali Bu Tika sama waktunya. Sudah senang sekali saya di sini dibantu sama Bu Tika. Semoga Bu Tika sehat selalu. Amin. Iya, Semoga juga Bu Ana. Iya, amin. Semoga Bu Tika tidak bosan-bosan nanti membantu saya dan juga siap membantu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu Tia setelah melakukan coaching? Alhamdulillah baik, perasaan saya senang setelah melaksanakan coaching dengan Bu Ana.
Iya, dia luar biasa. Tadi prakteknya coaching yang sudah dilakukan dengan Bu Ana. Terima kasih Pak Heri. Ya, saya tadi melihat coaching yang dilakukan sudah seperti mitra, seperti kawan. Kemudian apakah pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan Bu Tia sudah mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Berdasarkan catatan yang saya catat, sudah Pak Heri, di mana sudah melakukan tahapan kita dalam coaching yang saya laksanakan dengan Bu Ana. Sudah ada tujuan dari coaching, sudah ada juga identifikasi dari masalah yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian sudah ada ide-ide kreatif coaching yang akan dilakukan sebagai rencana aksi, kemudian juga ada juga komitmen dari coaching untuk melakukan rencana yang akan dilakukan. Baik, luar biasa. Saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan dari coaching. Jadi, Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali. Sehingga jawabannya itu sudah terstruktur, waktunya kapan, siapa saja yang mendukung, apa yang akan dipersiapkan, media pembelajaran dan metode yang akan dipersiapkan. Bagus sekali Bu Tia, coaching yang dilakukan hari ini. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain yang disampaikan tadi Bu Tia? Di sini saya ingin mengembangkan lagi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot Pak Heri. Jadi saya ingin eksploratif lagi sehingga lebih menggali potensi yang dimiliki. Baik, luar biasa Ibu Tia. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih kembali Pak Heri. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Tika. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Tika. Bu Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana, hari ini Bu Ana mau praktek coaching dengan Pak Heri ya? Iya benar sekali Bu Tika. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Pak Heri. Baik Bu Ana. Nah, sebelum praktek coaching nih Bu Ana, saya boleh bertanya sebentar tidak Bu? Boleh sekali Bu Tika, silakan. Terima kasih Bu Ana. Nah, pada praktek coaching yang akan dilakukan nih, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan Bu Ana? Oh baiklah, untuk rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan indikator dari alur tindakan, yaitu ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana asli dan juga tanggung. Baik Bu Ana. Kompetensi bagian mana nih Bu Ana yang ingin Bu Ana kembangkan pada praktek coaching ini? Untuk praktek coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, sehingga coaching ada waktu untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Oh, seperti itu Bu Ana. Iya. Nah, bagian mana kompetensi yang mana nih yang Bu ingin Bu Ana kembangkan secara spesifik? Oh iya, jadi saya ingin ketika nanti itu mengobservasi kompetensi mendengarkan secara aktif yang sudah saya miliki, agar nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh begitu, baik Bu Ana. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Bu Ana itu yang seperti apa? Indikatornya seperti ini ketika saya itu ingin coaching dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menentukan solusi yang dapat dia gali dari diri sendiri. Oh baik Bu Ana. Silahkan melaksanakan coaching dengan Pak Heri. Saya akan melakukan izin melakukan observasi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Tika. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Heri. Maaf Bu Ana, saya akan mengganggu Bu Ana ada waktunya. Insya Allah ada Pak Heri, sekarang sudah mulai udara. Ini Bu Ana, saya sebenarnya masih bingung dengan kondisi kelas yang saya di sini. Saya kebetulan kelas 1 itu, iya, di dalam kelas 1 itu banyak sekali anak-anak yang berbeda karakter, yang berasal dari TK yang berbeda juga dengan kondisi yang berbeda itu. Nah, di sini kewalahan dalam mengelola kelas itu. Gitu. Jadi Pak Heri merasa bahwa
anak itu dari TK yang berbeda-beda seperti itu ya Pak Heri. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan lebih lanjut, Pak Heri ini berbicara apa ya dengan anak-anak? Jadi saya katakan nanti saya akan mendapatkan solusi bagaimana cara saya mengelola kelas dengan baik, anak bisa belajar dengan hati yang senang, kemudian anak di dalam kelas itu kelas yang kondusif, anak aktif, seperti itu juga. Oh iya, jadi Pak Heri itu ingin mengelola kelas dengan baik, jadi anak-anak itu aktif dan juga kondisi. Jadi menurut Pak Heri, pengelolaan kelas yang baik, kemudian anak yang kondusif dan juga aktif itu yang seperti apa ya? Ya, kelas itu yang kondusif itu ketika anak-anak itu tidak bisa dalam mengikuti pembelajaran itu, anak itu mau bertanya, kemudian dia saling membantu dengan teman, jadi tidak ada yang satu itu ada yang menangis, tidak ada yang membuat ulah yang negatif sehingga memunculkan kelas itu yang tidak kondusif gitu. Seperti itu. Ya. Kalau ini Pak Heri, kita melakukan ranking ya dari skala 1 sampai 10 nih. Nah, kondisi kelas Pak Heri sekarang ini ada pada skala berapa ya? Kalau menurut saya kondisi kelas saya ini pada ranking 5 itu. 5? Iya. Nah, Pak Heri sendiri inginnya nantinya itu sampai pada tingkat berapa? Saya itu mempunyai cita-cita, keinginan nanti sampai 8, bahkan bisa 9 itu. Luar biasa sekali. Terus menurut Pak Heri ini, gambaran Pak Heri, kalau misalnya sudah mencapai angka 8 atau 9, yang seperti apa ya? Iya, di sini saya akan melakukan pemetaan. Jadi memulai dari pemetaan siswa, dari kebutuhan anak, minat anak, kemudian persiapan belajar anak, itu saya harus lakukan seperti itu terlebih dahulu. Nanti biar dalam pembelajaran saya dapat memberikan sesuai dengan minat anak. Jadi anak tidak merasa bosan, kemudian dia belajar dengan senang hati dalam mengikuti pembelajaran seperti itu juga anak. Oh iya, tadi Pak Heri bilang akan melakukan pemetaan. Itu pemetaannya seperti apa ya Pak Heri? Pemetaan sesuai dengan kesiapan anak belajar. Mungkin kan ada di kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca, kemudian ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai, ada juga yang tidak suka mewarnai, tidak suka menggambar, tapi dia inginnya memotong dan menempel. Jadi dengan minat belajar anak-anak yang berbeda itu, saya harus memetakan terlebih dahulu sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Luar biasa sekali Pak Heri. Jadi seperti melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi apa ya? Iya, betul. Oh iya, terus tadi Pak Heri juga ingin anak-anak itu tidak merasa bosan seperti itu ya, tidak merasa bosan. Nah, menurut Pak Heri ini supaya anak itu tidak merasa bosan, apa yang harus dilakukan Pak Heri? Ya, selain saya nanti akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga akan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Di situ nanti juga ada SPT, kemudian anak-anak juga saya setelkan untuk proyektor, video yang menarik anak untuk mau belajar. Jadi seperti itu. Jadi tadi Pak Heri bilang nanti akan dilakukan kegiatan yang bervariasi, kemudian akan melakukan speaking, juga tadi juga Pak Heri bilang akan menggunakan video melalui proyektor seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian sekarang rencana Pak Heri ini untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Ya, pembelajaran yang saya lakukan ke depannya nanti saya bertujuan agar anak itu belajar dengan senang dulu. Jadi anak itu ketika sudah masuk ke gerbang sekolah itu hatinya sudah merasa senang, mengikuti pembelajaran itu sudah hati dan senang terlebih dahulu. Jadi ketika mengikuti pembelajaran itu anak itu tidak ada beban atau tidak ada masalah apapun, itu di situ belajar dengan menyenangkan. Itu
Terus tadi Pak Heri kan ini yang apa sih melakukan kegiatan bervariasi, ice splitting dan juga menyiapkan video-video tadi ya Pak Heri ya. Nah, mungkin Pak Heri ada yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua ini Pak Heri tadi? Ya, untuk yang saya butuhkan tentunya dukungan dari pihak sekolah itu, jadi nanti saya harus berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di situ. Nanti saya ajak untuk berkolaborasi agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Seperti itu. Jadi Pak Heri sudah ada rencana ya nanti kira-kira tuh siapa yang bisa membantu Pak Heri seperti itu? Ada Ibu di sini, Bapak guru Iya. Febri itu sebagai guru olahraga, dia sudah kreatif sangat membantu dalam menyiapkan alat peraga, kemudian memasang proyektor, kadang juga memberikan explicating itu. Kalau Bapak Febri ini sangat jago, nanti saya akan minta kepada Pak Febri. Jadi tadi Pak Heri sudah menemukan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dan Pak Heri juga sudah menemukan siapa yang akan membantu Pak Heri nanti dalam melaksanakan rencana luar biasa Pak Heri. Cuma saya mau tanyakan nih, kira-kira kapan Pak Heri akan melaksanakan rencana-rencana ibadah ini? Iya, rencana saya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini, saya akan menyusun RPP yang berdiferensiasi, kemudian segera saya laksanakan. Mungkin minggu depan sudah saya siap untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Luar biasa Pak Heri. Terus sekarang nih kira-kira menurut Pak Heri butuh waktu berapa lama ya sampai nanti itu tercipta pembelajaran yang seperti Pak Heri inginkan? Iya, waktu yang saya butuhkan mungkin sampai 3 bulan ataupun 4 bulan Bu, karena saya harus mempersiapkan alat peraga, kemudian melakukan pemetaan, kemudian nanti kita saling berkoordinasi dengan guru yang lain, dan di dalam satuan pendidikan semuanya harus bergerak semuanya itu dalam mencapai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Iya, jadi sekitar 3-4 bulan ya Pak Heri ya. Tidak sabar saya nanti menunggu 3-4 bulan kemudian akan seperti apa cerita di kelas Pak Heri. Luar biasa sekali Pak Heri. Nah, sebenarnya nih dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira Pak Heri apa yang sudah didapat? Iya Ibu, tadi awalnya saya masih bingung. Saya itu harus punya solusi apa sih? Sekarang saya ketemu sama pihak anak, diberi solusi, kemudian diberi masukan. Akhirnya saya mengerti apa yang harus saya lakukan nanti. Jadi dari permasalahan yang saya hadapi, saya nanti akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang bervariasi pada anak agar tidak bosan. Kemudian saya juga harus membuat alat peraga, kemudian memutarkan video-video agar anak nanti dalam pembelajaran itu merasa senang itu. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Heri. Iya. Jadi Pak Heri sudah Pak Heri sudah menemukan semua solusi dan solusinya itu ada dalam diri Pak Heri sendiri. Iya. Luar biasa sekali. Iya Ibu. Ibu maaf sudah Iya. mengganggu waktunya. Sekarang saya sudah merasa maaf sudah mengganggu Ibu Ana. Dalam waktu ini saya maaf Ibu. Tidak mengganggu sama sekali Pak Heri, senang bisa membantu. Iya, semoga nanti Bu Ana bisa membantu guru-guru yang lain ketika ada permasalahan Bu Ana. Amin. Iya, terima kasih Bu Ana. Sama Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terus Pak Heri. Iya Ibu, semangat. Bagaimana Bu Ana perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Heri? Alhamdulillah Bu Tika juga ini coaching pertama saya sudah selesai. Luar biasa ya Bu Ana ya, tadi praktek coachingnya sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih Bu Tika. Saya lihat coaching yang dilakukan sudah seperti mitra Bu Ana. Kemudian apakah melaksanakan coaching yang sudah dilakukan Bu Ana sudah mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Berdasarkan tanggapan saya tadi ya Bu Tika, saya sudah
tadi saya sudah mencatat sudah ada tujuan dari coaching, kemudian sudah ada identifikasi dari masalah yang dihadapi, kemudian sudah ada ide-ide kreatif yang muncul yang akan dilakukan, itu nanti yang akan dilaksanakan sebagai rencana aksi. Kemudian juga sudah ada komitmen dari coaching untuk melakukan rencana yang akan dilakukan. Seperti itu kita. Baik, luar biasa Bu Ana. Bu Ana, saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan dari coaching yang sudah dilaksanakan Bu Ana tadi ya. Jadi, Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coaching sudah bisa tergali, sehingga jawabannya sudah terstruktur, kemudian waktu pelaksanaan juga sudah terlihat, siapa saja yang akan mendukung kegiatan coaching, kemudian apa saja yang akan dipersiapkan, kemudian juga ada alat peraga pembelajaran, media pembelajaran juga yang akan dipersiapkan oleh coaching. Bagus sekali Bu Ana, coaching yang sudah dilaksanakan hari ini. Dan kira-kira Bu Ana, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain yang disampaikan tadi? Namun selain yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengembangkan itu dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih eksploratif nanti ketika, sehingga nantinya bisa lebih menggali potensi dari coaching seperti itu. Baik, luar biasa Bu Ana. Bu Ana adalah guru yang hebat. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga Bu Rika. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabar Pak Heri hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Oh iya, hari ini Pak Heri akan melakukan praktik coaching dengan Bu Dia ya? Iya Bu Ana, saya akan praktek coaching dengan Bu Dia. Oke, baiklah. Sebelum praktik coaching, boleh saya bertanya sebentar dulu kepada Pak Heri? Boleh Bu Ana, Oh silakan. iya, pada praktik coaching yang akan dilakukan hari ini, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Heri? Baik, untuk rubrik penilaian yang saya lakukan, saya akan menggunakan indikator dari alur percakapan Tirta yang harus ada mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, jadi akan menggunakan alur Tirta ya Pak Heri? Iya. Terus kemudian nih Pak Heri, kompetensi bagian mana nih yang ingin Pak Heri kembangkan pada praktik coaching hari ini? Kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu dan bersifat terbuka sehingga uji ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Oh iya, terus kemudian nih kompetensi mana yang secara spesifik Pak Heri ingin saya observasi? Kompetensi untuk mendengarkan secara aktif agar saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Jadi kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak Heri ya? Iya. Iya, kemudian nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan pada pelaksanaan coaching hari ini apa ya Pak Heri? Indikatornya, coaching dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Oh begitu, baik Pak Heri, silakan melaksanakan proses coaching. Saya akan melakukan observasi pelaksanaan dari coaching yang Pak Heri lakukan. Baik Bu Ana, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Dia. Pak Heri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Dia. Bu Dia sendiri apa kabar? Agak kurang baik nih Pak Heri. Loh, ada apa Bu Dia? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Dia terlihat murung, kemudian tidak ceria seperti biasanya. Itu dia Pak Heri. Apa Pak Heri ini ada waktu luang? Kebetulan Bu Dia hari ini anak-anak jadwal PJOK, jadi olahraga dengan Pak Febri. Nah, saya ada waktu luang sekitar 1 jam Bu Dia. Kalau begitu, saya mau curhat Pak Heri. Kebetulan anak-anak saya juga baru pelajaran agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama Pak Heri. Tidak apa-apa Bu Dia, monggo. Karena berbagi itu indah, ya. Wah, terima kasih Pak Heri. Jadi apa nih yang mau dibicarakan? Apa yang dapat saya bantu Bu Dia? Jadi begini Pak Heri, tapi saya bingung mau mulai dari mana Pak Heri.
Dan coba Bu Tia ceritakan apa yang Ibu Tia rasakan saat ini. Saya sebenarnya saat ini tuh baru bingung Pak Heri. Ada satu murid saya itu jarang sekali masuk namanya Lalu? Danu. Lalu bagaimana Bu Tia cerita selanjutnya? Saya tuh khawatir kalau dia itu ketinggalan pelajaran, kan bentar lagi mau semesteran Pak. Jadi menurut Bu Tia, pembicaraan kita hari ini mempunyai tujuan untuk apa? Nah saya ingin kalau saya sudah curhat sama Pak Heri, saya dapat solusi Pak Heri. Iya Bu Tia, mudah-mudahan dengan obrolan kita, dengan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tia. Terus terang saja nih Pak Heri, saya kepikiran terus sama Danu karena dia jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu Tia untuk membuat siswa tersebut agar masuk sekolah? Jadi begini Pak Heri, setelah saya tanya-tanya itu ternyata Danu itu tidak masuk sekolah karena disuruh menjaga adiknya di rumah karena orang tuanya bekerja, begitu Pak Heri. Jadi dan itu tidak masuk sekolah karena disuruh untuk orang tuanya menjaga adiknya di rumah. Iya betul Pak Heri. Kemudian lalu bagaimana pendapat Bu Tia sendiri? Nah, kalau menurut saya pendidikan itu penting ya Pak Heri ya. Nah, kemudian saya ingin melakukan home visit Pak Heri, di mana saya itu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, ingin melihat kondisinya Danu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu sudah dilakukan oleh Bu Tia. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Tia untuk mengatasi hal tersebut? Nah, saya ingin menemui orang tuanya Pak Heri. Nah, mencoba untuk membicarakan bagaimana mencari ini jalan keluar ya Pak Heri, supaya Danu itu tidak lagi yang tidak masuk sekolah gitu Pak Heri. Iya, pendapat Ibu Tia ini sudah bagus, sudah sangat bijak. Akan tetapi, apa bisa Bu pembelajaran dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lain? Ketika Danu disuruh untuk orang tuanya menjaga adiknya di rumah, terus kemudian Danu disuruh untuk masuk ke sekolah, adiknya dibawa, apakah tidak mengganggu dengan teman yang lain? Kalau saya rasa tidak Pak Heri, karena nanti teman-temannya di kelas 5 ini bisa saling membantu dan bisa, kalau saya itu bisa menumbuhkan rasa empati, jadi saling peduli terhadap temannya, begitu Pak Heri. Iya, oh itu bagus Bu Tia. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan semua ini dengan orang tuanya? Saya ingin segera menemui orang tuanya Danu Pak Heri, ingin membicarakan masalah ini dan mencari jalan keluarnya supaya Danu ini bisa segera bisa masuk sekolah seperti teman-teman yang lain. Iya, Ibu Tia akan menemui orang tuanya Danu dan berbicara, kemudian saling memberi motivasi. Dan kemudian siapa yang bisa Ibu Tia libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu Tia ini? Yang pasti saya ingin bekerja sama dengan orang tua Danu yang paling utama. Kemudian saya juga melibatkan rekan-rekan Danu siswa di kelas 5 Pak Heri. Bagus sekali Bu Tia, bagus. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Tia sudah menemukan intisari dari obrolan kita, solusi supaya Danu itu tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Pak Heri. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya Pak Heri ya, sehingga saya di sini bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang sedang saya pikirkan berhari-hari ini Pak Heri. Iya, Ibu Tia sangat hebat. Ibu Tia pasti bisa. Semangat ya Ibu Tia. Iya Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri. Saya sudah lega Pak Heri. Iya Ibu Tia, silakan untuk apa yang sudah kita obrolkan nanti Ibu Tia laksanakan. Semoga nanti Ibu Tia tetap menjadi guru yang hebat, guru yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Tia, kita saling berbagi. Itu katanya tadi berbagi itu lebih indah. Gitu Iya, ya Bu. mari kita melanjutkan mengajar di kelas ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coaching hari ini sudah selesai ya Pak Heri ya? Iya Ibu. Luar biasa sekali praktek coaching yang Pak Heri lakukan hari ini.
Iya, terima kasih Bu Ana. Iya, tadi saya lihat nih coaching dilakukan sudah seperti mitra atau kawan. Apa itu komunikasi juga dilakukan dengan sangat cair. Kemudian, apakah pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Heri sudah mencapai indikator yang ingin Pak Heri kembangkan? Iya, gini Bu Ana, berdasarkan catatan saya sudah melakukan tahapan kita dengan coaching. Sudah ada tujuan dari coaching, sudah ada identifikasi dari masalah yang dihadapi, kemudian sudah ada ide-ide kreatif yang akan dilakukan sebagai rencana aksi. Kemudian juga sudah ada komitmen untuk melakukan rencana yang akan dilakukan oleh coaching. Iya, luar biasa sekali. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi apa itu ya? Iya, jadi tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sehingga ide-ide dari coach itu bisa tergali dengan baik dan jawabannya sudah sangat terstruktur, kemudian sudah ditentukan waktunya kapan akan melaksanakannya, kemudian siapa saja yang akan mendukung ide-ide dari coaching, terus kemudian apa saja yang akan dipersiapkan. Bahkan tadi coaching juga sudah mempersiapkan materi secara daring. Ya seperti itu ya Pak Edi ya, bagus sekali coaching yang dilaksanakan hari ini. Kemudian Pak Edi, kompetensi apa lagi nih yang ini dikembangkan oleh Pak Edi selain kompetensi yang sudah Pak Edi sampaikan? Iya, saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot lagi, yang lebih mengeksploratif lagi, sehingga lebih menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Luar Seperti ini Bu Ana. Iya, luar biasa sekali Pak Heri. Semoga nanti yang diharapkan Pak Heri bisa tercapai. Terus semangat ya Pak Heri ya. Iya, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Pak Heri.